Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi, Bu. Apakah duduknya sudah nyaman, Mbak? Iya, sudah. Oke, saya ini berbicara dengan Mbak Lintang ya? Iya. Ya, gimana kabarnya Mbak Lintang hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah saya juga baik. Mbak Lintang ini masih sekolah atau sudah kuliah? masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Kelas berapa Mbak Lintang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya. Berarti habis ini kurang 1 semester lagi Mbak Lintang sudah memasuki kelas 10 ya? Iya. Kelas 1 SMA ya. Rencananya ini mau ke SMA atau ke SMK? Diusahakan sih ke SMA. Ke SMA ya. SMA negeri atau swasta Mbak? Maunya ke negeri. Rencananya Mbak Lintang ini mau ke SMA mana? Niatnya sih ke SMA negeri ya. Tapi nggak bisa soalnya sekarang kan sistemnya udah masih. Iya sih. Sistemnya zonasi ya. Apakah di kecamatannya Mbak Lintang ini tuh ada SMA apa Mbak? Nah itu ada makanya sih itu kayak susah gitu. Di SMA yang Iya sih. Iya. Ya Mbak Lintang belajar aja sih biar bisa masuk ke SMA yang diinginkan Mbak Lintang ya. Iya. Ya oke. Di SMA Mbak Lintang ini sudah menerapkan sistem full day school atau belum? Kalau di sekolah saya Belum. ya Berarti pulangnya tetap jam jam 2 ya. Dan hari Sabtu tetap masuk seperti Iya. itu. masuk tapi pulangnya jam 11. Oh iya. Biasanya di sekolah kan ada ekstrakurikuler nih. Iya. Apakah Mbak Lintang mengikuti ekstra? Kalau udah kelas 9 itu bebaskan dari ekstra, tapi kelas 7 sama 8 dulu pernah ikut gimnastik sama basket. Wah bagus sekali sih Mbak, nanti bisa dilanjutkan ke SMA ya. Iya. Oke. Kesibukan Mbak Lintang selain sekolah apa nih? Di rumah itu bantu-bantu aja sih beres-beres rumah. Bantu ibu ya beres-beres rumah ya. Iya sih, bagus sekali. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Mbak Lintang hari ini. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada saya? Jadi saya tuh punya masalah. Jadi saya pengen konseling. Oke. Sebelumnya Mbak Lintang sudah pernah konseling dengan saya ya. Iya, betul. Oke, saya sedikit mengulas tentang proses konseling itu apa ya. Nah, proses konseling itu proses pemberian bantuan konselor pada konseli, yang dimana saya di sini sebagai konselor dan Mbak Lintang sebagai konseli. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja Mbak Lintang untuk menjembatani permasalahan Mbak Lintang seperti itu. Jadi untuk selesai atau tidaknya masalah itu tergantung sama Mbak Lintang. Gimana Mbak Lintang? Iya, Kak. Oke. Dalam konseling itu kan ada tujuan ya Mbak Lintang. Ada prosesnya juga. Nah, tidak bisa satu kali pertemuan saja, bisa lebih seperti itu. Untuk durasi waktunya 30 menit sampai 45 menit. Mbak Lintang berkenan yang berapa menit? Mungkin 30 menit. 30 menit. Apakah sudah cukup Mbak Lintang? Iya. Oke, untuk konseling berikutnya kita bertemu di hari apa ya? Mungkin saya free di hari Jumat sama Sabtu. Gimana Mbak Lintang? Dari Sabtu aja. Di hari Sabtu aja ya. Oke, jam berapa Mbak Lintang? Jam 12 ya. Boleh, nanti bisa kontakkan dengan saya lagi ya. Iya. Untuk konseling selanjutnya, durasi waktunya berapa menit? Tetap 30 menit. Ya. Oke, berarti konseling kita selanjutnya di hari Sabtu jam 12 ya. Iya. Dengan durasi waktu tetap 30 menit. Iya. Baiklah,
Coba ceritakan permasalahan yang dialami Mbak Lintang saat ini. Jadi saya itu punya kebiasaan karena dari hari itu sampai mengerjakan tugasnya itu di hari Jumat lanjut pokoknya. Mepet deadline yang gimana? Jadi misalnya saya itu dapat tugas di hari Senin, Iya. terus tugasnya itu harus dikerjakan di hari Jumatnya. Terus saya itu kayak menunda gitu sampai di hari Rabu pagi itu baru saya kerjakan. Berarti kalau dikerjakan paginya tuh mepet banget ya Mbak Iya. Lintang. Oke. Gimana sih perasaan Mbak Lintang ketika Mbak Lintang itu mengerjakan tugas mepet dengan deadline-nya? Ya saya kayak panik, terus tertekan, khawatir gitu. Ya, itu wajar sih Mbak Lintang ya. Eh, Lalu keinginan Mbak Lintang ini apa sih dari Ya saya pengennya tuh mengerjakan tugas itu tepat waktu. tepat waktu ya? Tepat waktunya bagaimana? Jadi misal saya baru bisa hasilnya, dikumpulkannya di hari Rabu. Saya pengen mengerjakan tugas itu selang sekali dari sini, biar kalian capek dan gak malas. Oke, itu bagus sekali sih. Apakah ada keinginan yang lainnya? Enggak, Nggak ada, hanya itu saja. iya. Oke, kemungkinan apakah ada kebutuhan yang ingin dimiliki saat ini? Ada. Kan saya mau masuk ke LSI. Jadi saya tuh pengennya dapat nilai bagus di semester ini. Berarti kebutuhan Mbak Lintang itu mendapatkan nilai yang bagus agar Mbak Lintang bisa diterima di SMA negeri yang diinginkan seperti itu. Oke, baik. Bagaimana sih pendapat teman atau orang tua Mbak Lintang terkait hal seperti ini? Apakah mereka tahu atau gimana? Kalau teman saya sih kebanyakan itu mengerjakan tugasnya juga bapak dan lain. Tapi kalau orang tua itu saya ini belum tahu. Berarti hampir satu kelas itu sama kayak Mbak Lintang Iya. gitu. Jadi Mbak Lintang ini tuh kayak ikut-ikutan gitu. Oke. Mbak Lintang tadi mengatakan kalau orang tuanya itu nggak tahu ya. Iya. Kalau tahu gimana Mbak Lintang? Ya pasti marah. Pasti marah ya. Iya. Oke. Sekarang kita sudah tahu ya keinginan sama kebutuhan Mbak Lintang. Kalau keinginan Mbak Lintang itu tadi mengerjakan tugas yang tepat waktu. Iya. Kayak misalkan nggak ditunda-tunda, pulang sekolah langsung dikerjakan seperti itu kan. Iya. Lalu kebutuhan Mbak Lintang nilai yang bagus dan akan bisa masuk ke SMA negeri yang diinginkan seperti itu, apakah benar? Iya benar. Oke. Adakah usaha yang sudah dilakukan Mbak Lintang dalam mengatasi permasalahan ini? Ada. Saya tuh mengurangi waktu bermain HP saya. Mengurangi waktu bermain HP. Bagaimana cara Mbak Lintang melakukannya? Jadi sebangun kalau saya mau berangkat sekolah itu biasanya saya tuh main HP dulu kan. Ya. Terus kalau sekolah juga saya main HP bisa istirahat. Ya. Terus kalau pulang sekolah biasanya saya main HP dulu sebelum tidur siang. Tapi sekarang karena saya mengurangi waktu bermain HP itu saya nggak main HP dan langsung tidur. Terus sehabis maghrib itu saya bermain HP lagi sampai saya mau tidur lagi. Berarti Mbak Lintang ini tuh itu ya mengurangi waktu bermain HP hanya di saat pembelajaran sama jam tidur saja. Iya. Oke. Kapan Mbak Lintang melakukan usaha ini? Masih akhir-akhir ini di kelas itu baru masuk sekolah sekitar tanggal 2. Tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Iya. Januari kemarin. Iya. Itu saat Mbak Lintang baru masuk sekolah, Mbak Lintang langsung melakukan seperti itu. Iya. Oke, baik. Berarti Mbak Lintang ini tuh tidak selalu ya mengurangi jam bermain HP itu ya. Dari tanggal 2 itu selalu saya lakukan maintenance. Oke.
apakah ada pihak yang terlibat dalam usaha yang sudah dilakukan Mbak Lintang? Tidak ada. Oke, baik. Apakah ada usaha lain yang sudah dilakukan Mbak Lintang? Ada, saya menghapus game online saya. Oke, Mbak Lintang menghapus game online ya. Iya. Itu menghapusnya hanya sementara atau bagaimana? Kayak gitu kalau saya pengen main lagi itu saya download lagi, terus kalau udah main saya hapus lagi. Oke. Apakah ada aplikasi lain yang membuat Mbak Lintang ini menjadi kayak main HP terus, jadi menunda tugas gitu? Ada Apa? TikTok sama YouTube. Berarti sama saja ya Mbak Lintang? Iya. Oke. Biasanya kalau kamu ingin mendownload game itu lagi, apa sih usaha Mbak Lintang ini? Nggak ada. Tidak ada, berarti tetap scroll TikTok gitu aja. Kalau misal pengen download gitu, Iya. hanya itu saja. Iya. Apakah kamu sudah mencoba kayak fitur-fitur yang ada di ponsel itu untuk mengingat penggunaan handphone atau aplikasi gitu? Belum pernah. Apakah kamu pernah meminta bantuan kepada orang lain untuk mengingatkanmu agar kamu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu? Biasanya tanpa diminta itu bunda saya itu mengingatkan dia dan nggak main HP terus. Tetapi Mbak Lintang Tetap main HP sih. tetap bermain HP. Oke, baik. Jadi usaha yang sudah dilakukan Mbak Lintang itu mengurangi waktu main HP ya. Jadi Mbak Lintang itu mengurangi itu hanya waktu di pelajaran sama jam tidur saja. Iya. Dan usaha lain yang sudah dilakukan Mbak Lintang itu menghapus game online. Tapi Mbak Lintang tetap Download lagi kalau yang dan tetap scroll bersama YouTube seperti itu. ya. Oke. Apakah usaha yang sudah dilakukan Mbak Lintang itu sudah efektif? Belum. Oke. Apakah dengan usaha yang dilakukan Mbak Lintang ini tuh Mbak Lintang sudah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Belum juga. Sudah berapa kali sih Mbak Lintang melakukan usaha seperti ini tuh? Tapi tetap aja. Iya. Oke. Apakah kamu sudah melakukan usaha ini dengan konsisten? Belum konsisten ya. Iya. Oke. Seberapa besar sih pengaruh usaha Mbak Lintang dalam mengatasi permasalahan Mbak Lintang? Ya, nggak mau besar sih, soalnya tetap menjaga tugas saya. Ya, oke. Apakah kamu puas dengan hasil yang sudah kamu capai hingga saat ini? Belum. Oke. Apakah dengan usahamu itu keinginan dan kebutuhanmu sudah tercapai? Belum juga. Oke. Apakah ada hal baru yang ingin kamu coba untuk mendukung usahamu ini? Ada. Seperti apa Mbak Lintang? Ya, seperti yang saya bahas. Oke. Setelah kita mengevaluasi beberapa usaha yang sudah dilakukan Mbak Lintang, mari kita merencanakan langkah ke depannya agar Mbak Lintang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan Mbak Lintang seperti itu. Iya. Oke. Apa nih rencana Mbak Lintang ke depannya agar Mbak Lintang ini bisa mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda gitu? Ya, dari saya tuh pengen mengerjakan tugasnya itu sebelum sekolah biar sekalian nggak malas gitu atau lupa. Berarti Mbak Lintang setelah sekolah langsung mengerjakan tugas, nggak tidur seperti itu? Iya. Oke. Mulai kapan Mbak Lintang menjalankan rencana ini? Mulai besok mungkin. Besok hari
hari apa Mbak Lintang? Hari Sabtu Hari Sabtu. Oke, hari Sabtu tanggal berapa? 11. Ya, Mbak Lintang mulai rencana ini besok ya? Oke. Butuh berapa lama Mbak Lintang untuk menjalankan rencana ini? Mungkin kurang lebih 1 bulan. 1 bulan berarti sampai tanggal berapa? 11 Februari. Oke, baik. Siapa saja sih yang terlibat dalam rencana Mbak Lintang ini? Tidak ada. Tidak ada, berarti Iya. Mbak Lintang melakukannya sendiri saja. Iya. Oke. Jika Mbak Lintang tidak bisa melakukan rencana ini selama 1 bulan, apa nih konsekuensinya? Kalau Mbak Melita 3 hari gimana? Kalau menurut saya sih nggak seimbang ya Mbak Lintang, soalnya ya sama aja kayak gampang gitu loh ya. Ya mungkin ada gimana? Kalau tidak bermain HP 3 hari, Oke, boleh. Konsekuensinya tidak bermain HP selama 3 hari. Oke. Gimana perasaan Mbak Lintang terkait rencana kita hari ini? ya insya Allah saya semangat melakukan. Semangat. Apakah Mbak Lintang yakin? Sangat yakin. Sangat yakin ya. Oke, saya simpulkan lagi. Rencana Mbak Lintang ini tuh mengerjakan tugas. Sebentar. Apabila hari ini mendapatkan tugas, Mbak Lintang setelah sekolah langsung mengerjakan tugas. Iya. Oh ya, Mbak Lintang pulang sekolahnya jam berapa tadi? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Berarti Mbak Lintang jam 2 siang langsung mengerjakan tugas seperti itu. Iya. Oke. Mbak Lintang memulai rencana ini besok di hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dan Mbak Lintang membutuhkan waktu 1 bulan untuk menjalankan rencana ini, berarti sampai 11 Februari 2025. Oke. Tanpa ada pihak lain yang mengikuti rencana ini ya Mbak Lintang, dan konsekuensi yang bisa diterima Mbak Lintang ketika Mbak Lintang tidak bisa menjalankan rencana ini tuh tidak bermain HP selama 3 hari. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan menyusun rencana-rencana Mbak Lintang tadi agar Mbak Lintang bisa konsisten dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan Mbak Lintang ya. Iya. Saya ambilkan kertasnya terlebih dahulu ya Mbak Lintang. Oke, silahkan Mbak Lintang bisa menuliskan nama terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Mbak Lintang bisa menuliskan rencana yang sudah kita bahas tadi. Rencana Mbak Lintang apa tadi? Mengerjakan sesuatu. Iya. Gimana cara Mbak Lintang melakukannya? Mengerjakan tugasnya pulang sekolah. Ya, seperti pulang sekolah. Pulang sekolah ya. Jam berapa? Jam 2. Ya. Langsung mengerjakan tugas itu ya. Iya. Mengerjakan tugas. Oke. Rencana ini dimulai kapan Mbak Lintang? Tanggal 11. Ya, tanggal 11 Sabtu besok ya. Hari Sabtu. Dimulai Sabtu 11 Januari. Butuh berapa lama tadi? 1 bulan. Oke, berarti sampai 11 Februari. ya. Oke. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Tidak.
Tidak, berarti ya nggak usah ya. Kita langsung ke itu konsekuensinya. Konsekuensi apa tadi konsekuensi Mbak Lita jika Mbak Lita tidak menjalankan rencana ke depannya? Tidak boleh memberikan. Oke. Oke, baik. Sudah. Selanjutnya Mbak Lintang juga bisa menuliskan apabila Mbak Lintang bisa menjalankan rencana-rencana Mbak Lintang selama 1 bulan. Ya, seperti apa yang Mbak Lintang inginkan, seperti itu. Mbak Lintang ingin membeli apa, kayak gitu. Mungkin beli buku atau komik. Ya, boleh. Silahkan ditulis juga. Sudah ya. Mbak Lintang bisa membacakan rencana Mbak Lintang ini ya. Rencana mengerjakan tugas tepat waktu. Pulang sekolah jam 2 siang, dimulai pada hari Sabtu 11 Januari sampai 11 Februari. Konsekuensi kalau saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu yaitu tidak bermain HP selama 3 hari. Nah, apabila saya berhasil melakukannya, saya boleh mendapatkan self reward dengan membeli buku atau kesediaannya untuk mendatangani sebagai komitmen kita bersama yang Mbak Lintang. Iya. Terus Mbak Lintang. Rencana ini bisa dimulai besok ya Mbak Lintang, hari Sabtu tanggal 11. Oke. Saya yakin Mbak Lintang pasti bisa menjalankan rencana ini ya. Semoga Mbak Lintang berhasil dan mencapai keinginan dan kebutuhan Mbak Lintang ya. Oke. Saya rasa konseling kita hari ini sudah cukup ya. Gimana Mbak Lintang rasanya konseling kita hari ini? Ya, saya masih bisa bercerita masalah saya ke orang lain. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait hari ini? Tidak ada, sudah cukup. Ya. Oke. Pertemuan kita selanjutnya sesuai yang kita bicarakan tadi ya Mbak Lintang. Oke, baik. Habis ini Mbak Lintang mau kemana? Mau pulang atau mau ke jalan-jalan dulu gitu? Mau pulang sendiri. Pulang aja. Oke. Hati-hati ya Mbak Lintang, semoga selamat sampai tujuan dan Mbak Lintang bisa menjalankan rencana ini ya. Oke, baik. Saya dulu. Ya, terima kasih Mbak Lintang.